Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video ini kita akan membahas mengenai operasi vektor dan konversi bentuk vektor. Yang pertama, operasi vektor. Yang pertama, pertambahan dan pengurangan. Di sini rumusnya, jika ada vektor A ditambah vektor B ditambah atau dikurangi vektor B, maka ini vektor A, bagian vektor A, dan ini bagian vektor B. Sehingga apabila ditambahkan, maka yang bagian ini akan ditambahkan dengan vektor B yang bagian ini. Ya, bagian X, AX dengan BX. Selanjutnya AY dengan BY. Dan AZ dengan BZ, sehingga akan jadi seperti ini yang di bawah. Selanjutnya masuk ke contoh soal dan penyelesaiannya. Jika diketahui vektor A adalah 4x tambah 5y tambah 8z dan vektor B adalah 9x tambah 2y tambah 4z, maka apabila dijumlahkan hasilnya akan seperti ini. Kita masukkan ke rumus yang di sini, 4x tambah 4y, 4x tambah 4y, terus 5y, 4x tambah 4x, 9x, 5y tambah 2y, 8z ditambah 4z, 8z ditambah 4z, maka didapatkan hasilnya seperti yang ini. Selanjutnya dot product, ditandai dengan tanda titik di tengahnya. Rumusnya adalah A bagian X dikali B bagian X ditambah A bagian Y A bagian Y dikali B bagian Y ditambah A bagian Z dikali B bagian Z. Hasilnya tidak berupa vektor atau berbentuk skalar. Nantinya sumbu X, Y, Z-nya tidak ada lagi. Langsung saja ke contoh soal dan penyelesaiannya. Di sini vektor A dan vektor B akan didotkan. AX, BX-nya di sini 4 dikalikan 9 di sini, terus 5 kalikan 2 tambah 8 dikalikan 4. Maka nanti setelah dikalikan langsung dijumlahkan dan hasilnya adalah 78. Yang ketiga adalah cross product. Jika yang dot product menghasilkan nilai dalam hasil dalam bentuk skalar atau tidak memiliki arah, maka cross product adalah kebalikannya. Ini menghasilkan hasil yang berbentuk vektor. Rumusnya seperti ini. A cross B seperti determinan bentuknya. Langsung saja kita ke contoh soal dan penyelesaiannya. Misalnya vektor A dikroskan dengan vektor B dengan nilai vektor A adalah ini 4x tambah 5y tambah 8z. Di sini dia 4x tambah 5y tambah 8z. Vektor A di bagian atas, lalu vektor B di bagian bawah. Seperti ini kita substitusi ke sini. Lalu setelah yang ini kita masukkan ke rumus, kan tadi sampai yang di sini. Lalu kita tulis yang di kedua bagian ini, yang bagian X dan Y di sebelah kanannya, sehingga nanti bisa kita kalikan. Cara mengalikannya adalah seperti ini. Kita mulai dari X di sini, X dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 4. Ini 4 kali 5 kali X. Ini lalu
lalu dikurangi dengan yang X yang ke sebelah kiri. Nah, di sini X lurus dengan 8 lurus dengan 2, sehingga dikurangi dengan 8 dikali 2 dikali X. Begitupun seterusnya. Di sini yang Y, vektor Y kita tarik ke kanan, sehingga hasilnya adalah 8 dikali 9 Y. Seperti ini, 8 dikali 9 Y. 8 kali 9 Y dikurangi dengan yang ke sebelah kiri. Di sini ada Y, kita tarik ke sebelah kiri. 4 dikali 4 kali Y. Oke, selanjutnya yang Z kita tarik ke kanan. Hasilnya 4 dikali 2 dikali Z. Tarik ke kanan, 4 dikali 2 kali Z. Oh maaf, ada yang keliru di bagian sini. Oke, tadi ada sedikit kesalahan, tapi sudah diluruskan. Tadi salah di bagian minus ini. Seharusnya yang sebelah kiri yang minus. Yang ini kan bagian Z. Yang ini seharusnya yang 95 yang minus yang ini. Baik, selanjutnya kita setelah seperti ini, lalu kita kalikan terlebih dahulu, lalu dikurangi, lalu dijumlahkan. Di sini 4 kali 5 hasilnya 20, dikurangi 16 hasilnya 4, dan begitu seterusnya. Oke, untuk pembahasan soal yang pertama kita melakukan perubahan dari kartesian ke silindrikal maupun sebaliknya. Yang pertama kita akan melakukan perubahan kartesian ke silindrikal. Di sini kita punya soal nilai dari kartesian sendiri, yaitu X-nya adalah 4, Y-nya adalah 5, dan Z-nya adalah 8. Kemudian kita akan rubah ke bentuk silindrikal yang dimana dia membutuhkan nilai R, nilai theta, dan nilai Z. Untuk mencari nilai R, rumusnya adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sama dengan X yang kita punya adalah 4, kemudian ditambah dengan nilai Y, yaitu 5 kuadrat. 4 kuadrat yakni 16 ditambah 5 kuadrat sama dengan 25. Jadi hasilnya adalah 6,4 untuk nilai R-nya. Kemudian kita mencari nilai theta, yang dimana rumus dari mencari nilai theta yakni tan pangkat min 1 dikali Y per X. Tan pangkat min 1 dimana nilai Y yang kita punya adalah 5, nilai X-nya adalah 4. Nilai dari tan pangkat min 1 dikali 5 per 4 adalah 51,34 derajat. Kemudian nilai Z-nya tadi kita sudah dapatkan, yakni nilai Z-nya adalah 8. Jadi untuk nilai dari titik koordinat silindrikal, yakni nilai R-nya adalah 6,4, nilai theta-nya adalah 51,34 derajat, dan nilai Z-nya adalah 8. Oke, selanjutnya kita akan merubah dari bentuk silindrikal, dimana kita punya titik koordinatnya di sini, yaitu nilainya adalah 4, 5, dan 8. Ini adalah nilai R, ini nilai theta, dan ini adalah nilai Z-nya. Kita akan rubah ke dalam bentuk kartesian, yang dimana kartesian itu titik koordinatnya yaitu X, Y, dan Z. Yang pertama kita akan mencari nilai X-nya. Untuk mencari nilai X sendiri yang kita butuhkan adalah nilai R, dimana rumusnya adalah R cos theta. Nilai R tadi adalah 4, kemudian cos nilai theta adalah 5. Nilai dari 4 cos 5 adalah 3,98. Ini untuk nilai X-nya. Kemudian kita mencari nilai Y-nya. Untuk mencari nilai Y, rumusnya adalah R sin theta.
yang dimana nilai R tadi adalah 4, sin nilai theta adalah 5. Nilai dari 4 sin 5 adalah 0,35. Kemudian untuk nilai Z sudah diketahui dari awal, yaitu nilai Z adalah 8. Jadi titik koordinat kartesiannya yakni nilai X-nya adalah 3,98, nilai Y-nya adalah 0,35, dan nilai Z-nya adalah 8. Oke, selanjutnya kita akan mengubah dari bentuk kartesian ke spherical, begitu juga sebaliknya. Yang pertama akan kita lakukan perubahan dari kartesian ke spherical, yang dimana di sini kita punya titik koordinat kartesian yaitu nilai X-nya adalah 4, nilai Y-nya adalah 5, dan nilai Z-nya adalah 8. Untuk membentuk spherical yang kita butuhkan adalah nilai R, nilai theta, dan nilai P. Yang pertama kita akan mencari nilai R. Untuk nilai R sendiri rumusnya adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Kita masukkan angkanya. X-nya tadi adalah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Hasilnya adalah 10,25. Ini adalah nilai dari R. Kemudian untuk mencari nilai dari theta, rumusnya adalah cos pangkat min 1 dikali Z per R. Kita masukkan nilai Z-nya yaitu 8, nilai R-nya tadi yang kita sudah dapatkan 10,25. Sama dengan cos min 1 dikali dengan 8 per 10,25, hasilnya adalah 38,69 derajat. Oke, kemudian untuk mencari nilai P-nya rumusnya adalah tan pangkat min 1 dikali dengan Y per X. Langsung kita masukkan. Nilai Y tadi adalah 5, nilai X-nya adalah 4. Jadi hasil dari tan pangkat min 1 dikali dengan 5 per 4 adalah 51,34 derajat. Sehingga hasil dari titik koordinat sphericalnya adalah nilai R-nya adalah 10,25, nilai theta-nya adalah 38,69 derajat, dan nilai P-nya adalah 51,34 derajat. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perubahan dari bentuk spherical ke bentuk kartesian. Komponen dari spherical sendiri yaitu ada nilai R, nilai theta, dan nilai P. Kemudian kita akan merubahnya dalam bentuk kartesian, yang dimana kartesian itu membutuhkan nilai X, Y, dan Z. Untuk mencari nilai X, rumusnya adalah R sin theta dikali dengan cos P. Tinggal kita masukkan nilai R-nya adalah 10,25 dikali dengan sin nilai theta tadi adalah 38,69 dikali dengan nilai cos P. P-nya sendiri adalah 51,34. Sehingga nilai X-nya adalah 4. Kemudian kita akan mencari nilai Y-nya. Untuk mencari nilai Y sendiri adalah rumusnya R sin theta dikali dengan sin P. Tinggal kita masukkan, nilai R-nya adalah 10,25 dikali dengan sin theta, nilai theta-nya adalah 38,69 dikali dengan sin P, nilai P-nya adalah 51,34. Sehingga hasil dari nilai Y adalah 5. Kemudian untuk mencari nilai Z sendiri rumusnya adalah R cos theta. Tinggal kita masukkan 10,25 dikali dengan cos 38,69. Nilai Z-nya adalah 8. Sehingga nilai dari kartesian tadi yaitu nilai X-nya adalah 4, nilai Y-nya adalah 5, dan nilai Z-nya adalah 8. Oke, yang ketiga adalah kita akan melakukan perubahan dari cylindrical ke spherical, begitu juga sebaliknya. Untuk yang pertama kita akan melakukan perubahan dari cylindrical ke spherical. Di sini kita sudah mempunyai titik koordinatnya yaitu 4, 5, dan 8. Untuk kita mengubah ke spherical dia memerlukan nilai R, nilai theta, dan nilai P. Yang pertama kita akan cari adalah nilai R. Sama dengan akar dari R kecil ditambah dengan Z kuadrat. Sama dengan nilai R-nya adalah 4 kuadrat ditambah dengan nilai Z-nya adalah 8 kuadrat.
sehingga nilai R-nya adalah 8,95. Kemudian kita akan mencari nilai dari tetanya, yang dimana rumus dari teta adalah cos min 1 dikali dengan Z dibagi dengan R besar. Tinggal kita masukkan nilainya, cos min 1 dikali dengan nilai Z adalah 8 per nilai R-nya adalah 8,95. Sehingga nilai dari tetanya yakni 26,63 derajat. Untuk mencari nilai Pi dari sperikalnya itu adalah nilai P spherical sama dengan nilai dari tetanya silindrikal. Sehingga nilai Pi dari sperikalnya adalah 5. Sehingga hasilnya adalah sperikalnya yakni nilai R besarnya yakni 8,95. Kemudian nilai dari tetanya yaitu 26,63 dan nilai dari Pi-nya adalah 5. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perubahan dari bentuk spherical ke dalam bentuk silindrikal. Di sini kita sudah punya nilai dari sperikalnya yakni 8,95, 26,63, dan 5. Kemudian kita akan rubah ke dalam bentuk silindrikal yang dimana dia membutuhkan nilai dari R, theta, dan nilai dari Z. Yang pertama kita akan cari adalah nilai dari R kecil. Nilai dari R kecil dicari dengan rumus R besar dikali sin dikali dengan theta silindrikal, yang dimana nilai R-nya adalah 8,95 dikali dengan sin nilai dari theta sperikalnya yakni 26,63 derajat. Sehingga hasil dari R adalah 4. Kemudian kita mencari nilai dari theta silindrikal, yang dimana nilai dari theta silindrikal sama dengan nilai Pi spherical, sehingga nilainya adalah 5. Kemudian untuk mencari nilai dari Z, rumusnya adalah R besar cos nilai dari theta spherical, yang dimana nilai R-nya adalah 8,95 dikali dengan cos 26,63 sama dengan nilai Z-nya yaitu 8. Sehingga hasil dari silindrikal yaitu nilai R-nya adalah 4, nilai theta-nya adalah 5, dan nilai Z-nya adalah 8.